Ya, mari kita masuk dalam doa karena ini adalah masih di dalam bulan November. Saya ingin membagikan api penyucian di mata Santa Faustina. Ada 12 meditasi yang bisa kita bagikan. Untuk hari ini saya akan memulai dari doa yang akan kita masuk bersama karena kenangan orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia dan dalam semangat kasih sejati, ingatlah jiwa-jiwa lain yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki seorang pun di bumi untuk mendoakan mereka. Renungkanlah realitas api penyucian dan mereka yang meskipun begitu dekat dengan surga, masih harus mempersiapkan diri untuk memasukinya. Maka kita harus rajin mendoakan mereka. Jadi kita awali doanya dari doa Santa Faustina untuk hati yang berbelas kasih. Ya Yesus, aku mengerti bahwa belas kasih-Mu melampaui segala imajinasi. Dan karena itu, aku mohon kepadamu untuk menjadikan hatiku begitu luas sehingga akan ada ruang di dalamnya untuk kebutuhan semua jiwa yang hidup di muka bumi. Ya Yesus, kasihku melampaui dunia kepada jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Dan aku ingin menunjukkan belas kasih kepada mereka melalui doa-doa yang penuh indulgensi. Belas kasih Allah tak terselami dan tak habis-habisnya, sama seperti Allah sendiri tak terselami. Sekalipun aku harus menggunakan kata-kata terkuat yang ada untuk mengungkapkan kerahiman Allah, semua ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Ya Yesus, buatlah hatiku peka terhadap segala penderitaan sesamaku, baik jasmani maupun rohani. Ya Yesusku, aku tahu bahwa Engkau bertindak terhadap kami sebagaimana kami bertindak terhadap sesama kami. Yesusku, buatlah hatiku serupa dengan hati-Mu yang penuh kerahiman. Yesus, bantulah aku menjalani hidup dengan berbuat baik kepada semua orang. Bacaan dari Harian Santa Faustina nomor 692. Mari kita renungkan bersama bagaimana untuk yang pertama, permohonan Santa Faustina pada hari kaul kekalnya. Yesus, aku tahu bahwa hari ini Engkau tidak akan menolak apapun dariku. Yesus, aku mohon kepadamu untuk jiwa-jiwa yang paling membutuhkan doa. Aku mohon bagi mereka yang sekarat. Kasihanilah mereka. Aku juga mohon kepadamu, Yesus, untuk membebaskan semua jiwa dari api penyucian. Dari bacaan harian nomor 240. Kita renungkan, Tuhan kita ingin kita berdoa dengan semangat dan meminta dengan kesungguhan, keinginan besar dan berani. Kita juga dapat meminta kepada Tuhan kita untuk mengosongkan api penyucian setiap hari. Marilah kita meminta lebih dari yang berani. Kita lakukan, marilah kita berani dalam permintaan kita. Marilah kita menyerahkan jiwa-jiwa yang menderita ini kepada Tuhan kita sepanjang tahun. Siapa yang paling Anda rindukan? Persembahkanlah misa untuk mereka. Misa adalah cara yang paling ampuh untuk membantu jiwa-jiwa kudus. Renungan yang kedua,
dari catatan Santa Faustina nomor 518, sebelum hari peringatan jiwa, saya pergi ke pemakaman saat senja. Meskipun terkunci, saya berhasil membuka gerbangnya sedikit dan berkata, "Jika kalian membutuhkan sesuatu, jiwa-jiwa kecilku terkasih, saya akan dengan senang hati membantu kalian sejauh yang diizinkan oleh peraturan ini." Kemudian saya mendengar kata-kata ini, "Lakukanlah kehendak Tuhan." Kita bahagia sejauh kita telah memenuhi kehendak Tuhan. Saya menjadi introspektif dan merenungkan cukup lama bagaimana saya memanfaatkan waktu yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dari catatan harian nomor 515. Mari kita renungkan bersama. Tidak ada pemberontakan di api penyucian. Jiwa-jiwa di sana yang kehendaknya telah selaras, sempurna dengan kehendak Tuhan, dan mengambil bagian dalam kebaikannya, tetap puas dengan kondisi mereka. Jiwa-jiwa suci hidup dalam keselarasan sempurna dengan kehendak Tuhan. Apa yang Dia kehendaki bagi mereka adalah apa yang memberi mereka sukacita. Pada saat yang sama, mereka menderita karena mereka telah melihat Tuhan, tetapi untuk sementara waktu, visi beatifik diambil dari mereka. Karena alasan inilah, jiwa-jiwa suci ingin kita yang masih hidup di dunia ini bisa langsung pergi ke surga bila kita meninggal. Bagaimana caranya? Teladanilah Santa Faustina, lakukanlah kehendak Tuhan pada saat ini. Untuk yang ketiga, kita sama-sama mendengarkan renungan Santa Faustina yang diambil dari catatan harian nomor 20. Saat itulah saya bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus saya doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya Dia akan memberitahu saya siapa yang harus saya doakan. Malam berikutnya, aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkanku untuk mengikutinya. Sesaat kemudian aku berada di tempat berkabut yang dipenuhi api, di mana terdapat kerumunan besar jiwa-jiwa yang menderita. Mereka berdoa dengan kusuk, dengan sia-sia untuk diri mereka sendiri. Hanya kita yang bisa membantu mereka. Api yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak meninggalkanku sedetik pun. Aku bertanya kepada jiwa-jiwa ini, apa penderitaan mereka yang terbesar? Mereka menjawabku dengan satu suara bahwa siksaan terbesar mereka adalah kerinduan akan Tuhan. Aku melihat Bunda Maria mengunjungi jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa itu memanggilnya bintang laut. Ia membawakan kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara lebih lanjut dengan mereka, tetapi malaikat pelindungku memanggilku untuk pergi. Kami keluar dari penjara penderitaan itu. Aku mendengar suara batin yang berkata, kerahimanku tidak menghendaki ini, tetapi keadilan menuntutnya. Sejak saat itu, aku semakin dekat dengan jiwa-jiwa yang menderita.
Mari kita renungkan bersama. Para malaikat aktif di api penyucian, menghibur jiwa-jiwa suci, dan menginspirasi teman serta kerabat untuk mempersembahkan misa dan melakukan perbuatan baik bagi orang-orang terkasih yang telah meninggal. Para malaikat memberitahu mereka yang berada di api penyucian, siapa di bumi yang sedang berdoa bagi mereka. Kemudian mereka mengantar jiwa-jiwa tersebut ke surga secepat kilat. Berbaktilah sungguh-sungguh kepada para malaikat pelindungmu. Mintalah bantuan mereka untuk menyucikan jiwamu di bumi. Tugas mereka adalah mengantarmu pulang kembali ke surga. Mereka bertekad untuk memperoleh segala rahmat dan karunia dari Tuhan demi kesejahteraan abadimu. Santa Maria memenuhi perannya sebagai perantara kerahiman. Tuhan menyalurkan kerahimannya melalui dirinya. Ia menjalankan peran keibuannya kepada jiwa-jiwa suci di api penyucian dengan memberikan mereka kesegaran dan mempercepat pembebasan mereka. Percayakanlah hidupmu kepada Maria bintang laut yang tersuci agar ia dapat menuntunmu kepada Yesus. Kita selesaikan renungan ini sampai di sini hari ini. Kita masuk dalam doa. Oh sengsara tak terkira, oh luka-luka yang mendalam, oh kematian yang paling pahit, oh darah yang paling berharga, oh manisnya yang melebihi segala manisnya, berikanlah mereka istirahat abadi. Yesus yang Maha Pengasih, Engkau sendiri telah berkata bahwa Engkau menginginkan belas kasihan, maka kubawa ke dalam kediaman hatimu yang maha belas kasih, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa yang sangat kau kasihi, namun yang harus membalas keadilanmu. Semoga aliran darah dan air yang memancar dari hatimu memadamkan nyala api penyucian. Agar di tempat itu pun kuasa kerahimanmu dapat dipuji. Bacaan dari harian Santa Faustina nomor 1227. Amin. Terima kasih.